Program for International Student Assessment atau Program Penilaian Siswa Internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Salam inspiratif. Oke, hari ini saya akan berbagi tutorial dan cara menggunakan aplikasi PISA. Oke, sebelumnya teman-teman silahkan dulu download ya WinRarsipnya ini. Nanti saya akan bagi linknya di deskripsi ya. Setelah teman-teman download, teman-teman akan dapat seperti ini. Terus pertama teman-teman wajib lakukan ekstrak here, artinya diekstrak dulu filenya menjadi folder ya. Aplikasi PISA ini merupakan aplikasi yang berbentuk portable ya, yang bisa teman-teman pindahkan ke laptop ya, artinya tidak harus diinstalisasi lama ya, karena dia portable, bisa dipindah-pindahkan. Ketika sudah selesai teman-teman ini ya, silahkan dibuka. Nanti tampilannya akan seperti ini, dan inilah aplikasinya ya. Nah, aplikasinya ini motivasinya ini ada 3, ada menggunakan Windows 7, 8, dan 10. Nah, teman-teman silahkan cek laptopnya menggunakan Windows yang mana. Nah, bagaimana cara mengecek? Silahkan teman-teman di visi ini diklik kanan, kemudian di properties. Nah, seperti laptop saya ini menggunakan Windows 10 dengan RAM itu 8. Ya, karena minimal untuk aplikasi ini minimal RAM-nya itu 2 untuk bisa menjalankan aplikasi ini. Kalau sudah mengetahui Windows-nya, kalau ini Windows 7, silakan teman-teman install Windows 7. Berarti saya itu Windows 10 ya. Silakan di Win 10 dibuka. Nah, di sini yang pertama yang muncul adalah peninjauan kemampuan memori RAM-nya ya. Kemudian ada juga ketersediaan pop Tomcat dan sama ketersediaan port database. Ketika centang hijau ketiganya, artinya akan ada tanda spesifikasi terpenuhi. Silakan tekan tombol selanjutnya. Artinya laptop Anda ini support atau mendukung aplikasi PISA, aplikasi PISA ini ya, artinya didukung. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini teman-teman nanti akan tampak seperti ini, ada mulai aplikasi, masuk peserta, dan masuk petugas ya. Satu laptop ini bisa memakai atau menggunakan berbagai ini ya, portable ini bisa diduplikat sebenarnya ya, untuk siswa dan untuk petugas kalau teman-teman tidak mau bercampur. Tapi jika digunakan bersamaan itu juga bisa sebenarnya ini ya. Selanjutnya teman-teman silakan klik mulai aplikasi. Nah, silakan tunggu sampai aplikasi ini berjalan, dan nanti akan ada di sini mohon tunggu, sistem akan menjalankan aplikasi. Tomcat status, jalankan Tomcat. Tomcat ini kayak serangga yang lagi viral dulu ya. Dulu kan ada serangga yang namanya Tomcat yang lagi viral. Nah, ini selalu digunakan Tomcat ya. Tomcat. Oke, tunggu dulu sampai aplikasinya berjalan di laptop teman-teman ya. Mohon bersabar sampai aplikasi ini terinstall atau berjalan di sistem laptop teman-teman ya, paling sekitar 1-2 menit ya guys. Nanti akan ada tampilan seperti ini, hentikan aplikasi. Ketika ada muncul hentikan aplikasi, artinya laptop teman-teman ataupun aplikasinya sudah berjalan. Sekarang tinggal masuk, apakah teman-teman masuk ingin menjadi peserta atau ingin masuk sebagai petugas. Nah, pada video kali ini saya akan membuat masuk sebagai peserta dulu ya. Silakan klik masuk sebagai peserta. Nanti akan diarahkan ke laman ya. Ini akan terhubung ke laman Chrome. Ya, kita tunggu dulu sampai dengan localhost-nya ini terbaca. Ya, kalau sudah masuk seperti ini,
teman-teman tinggal masukkan username sama password siswanya. Dimana dapat username-nya, nanti yang dibagikan ke siswa adalah yang ini ya, yang ekspor kemudian kartu siswa. Nah, inilah yang nanti akan dibagikan ke siswa. Ini ada sekitar 8 kali 13 halaman. Ya, ini akan dibagikan per siswa sehingga setiap siswa memiliki username sama password yang berbeda-beda. Karena ini masih dicoba sehingga namanya masih peserta 1. Ya. Inilah yang akan kita gunakan. Oke, kita akan melangkah ke peserta 1 dulu. Anggap kita sebagai siswanya sehingga kodenya ini silakan kita gunakan ya. Namun tidak bisa di copy paste, harus diketik. Ya, masuk sebagai peserta ini ya. Berarti saat ini ya saya juga tadi dapat ngerti ya. Kemudian passwordnya 73. Kita buka dulu, intip dulu 73 67 96 708 sehingga langsung login. Ya, nah, kalau sudah login, kita tunggu sampai user sama passwordnya itu terbaca dulu. Ya, oke. Kalau sudah masuk, untuk peserta pertama itu memilih ini tingkat SMP ya, jenjang mata pelajarannya SMP. Kemudian mata pelajaran ini pilih salah satu dulu ya. Kita akan mulai ke matematika dulu. Ini udah otomatis topiknya udah dipilih ya. Jadi tahap uji coba berarti ini udah ditentukan. Kemudian silakan berikutnya. Nah, pada tahap awal nanti teman-teman ada siswanya akan ada pengantar ya. Ada pengantarnya. Kolom navigasinya jika ada tanda seperti ini itu artinya aplikasi untuk bertanya bantuan. Ini artinya keluar mengakhiri ujian. Terus ada tanda next, ini artinya maju, mundur. Yang ini artinya ini kan nomor soal ya. Soal 1, soal 2, nanti jika ada warna hijau artinya sudah jawab, itu merah artinya belum dijawab, kalau kuning itu ragu-ragu jika teman-teman klik ragu-ragu, dan warna biru itu artinya pertanyaan sedang dibuka, dan putih itu artinya pertanyaan belum dibuka. Nanti juga ada kolom waktu durasi pengerjaan. Teman-teman juga akan disajikan kayak alat bantu ya, ada kalkulator, ada juga penggaris vertikal dan horizontal sama vertikal, nanti digunakan untuk mengukur ya. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini untuk cara menjawab teman-teman ini ada berbagai versi ya. Ada versi pilihan, ini objektif ya, A, B, C, D. Itu bisa pilih A, B atau C. Yang kedua, ada juga beberapa pilihan jawaban itu yang bisa memilih lebih dari satu. Mungkin sebutkan hewan yang berkaki 4, mungkin sapi, kerbau, dan sebagainya. Itu lebih dari satu pilih jawabannya. Ada juga jawaban yang diketik. Ya, ini ketik jawabannya apa? Silakan teman-teman ketik jawabannya apa ya. Jawaban apa yang ingin teman-teman, tergantung soalnya. Ada juga yang drop down, sudah ada pilihan, tinggal dipilih apakah A, B atau C. Ini seperti objektif ya, pilih salah satu. Ini juga ada yang drag and drop, ada teman-teman silakan menghubungkan, tarik mungkin ini di bawah, kayak mungkin mana lebih tinggi, oh ini lebih besar pada ini dan sebagainya. Ini kayak tarik menarik ya, drag and drop. Ada juga yang memilih atau klik salah satu kata atau kalimat, mungkin klik satu jawabannya atau 2 ataupun 3 ya, tergantung jawaban. Jika Anda mengetik jawaban apalagi matematik, teman-teman bisa menggunakan rumus. Contoh pakai rumus kuadrat ya, atau 25 tekan ini nanti akan apa, kuadrat 32 ditambah
ditambah dan sebagainya. Sama dengan silakan, ini untuk beberapa kode ya, dikalikan dan sebagainya. Ini untuk mengetik jika ada rumus. Kemudian tekan lanjut. Di sini untuk teks simulasi, ini di sini untuk bahasa Indonesia ya. Ada tombol mouse untuk menjawab merah, kita blok dan sebagainya. Nanti ada aksi di sini isian ya, akan muncul seperti ini. Kemudian lanjutkan. Apakah Anda yakin untuk mulai sesi ujian? Oke. Ya, nanti teman-teman akan diarahkan langsung ke soal ya, karena ini portable. Teman-teman soalnya akan langsung dikerjakan di tempat seperti ini. Nanti akan ditampilkan soal, dan ini saya bilang tadi, ada ini navigasinya ya, ada waktunya, ada penggaris, ada kalkulator, next, ini keluar ya. Ini untuk kalkulator, kamu bisa untuk menghitung langsung di tempat ya. Ada juga penggaris untuk mungkin berapa panjang roti, contoh berapa panjangnya ya, dan sebagainya, atau vertikal ya berapa dan sebagainya, berapa tinggi kotak ini. Nah, ini yang dipakai untuk mengukur ya. Ini bantuan teman-teman ya. Nanti di sini ini soalnya, ini jawabannya ada di sini. Oke, ini soalnya, ini pilihannya. Oke, saya akan jawab ngaco dulu ya. Satu jawabannya anggap ini. Kemudian teman-teman bisa klik di sini next. Ataupun langsung di sini langsung nomor 2. Akan muncul soal nomor 2. Jika ragu-ragu, teman-teman bisa klik ini, kemudian anggap jawabannya adalah 200 gram. Ini sembarang dulu ya. Soal nomor 3. Otomatis karena saya tadi klik tanda soal ragu-ragu, dia akan menjadi warna kuning. Nanti jika sudah selesai, teman-teman mau kembali lagi, bisa klik nomor 2 lagi. Ini saya udah yakin ya. Ini jawab udah yakin, sehingga ragu-ragunya itu kita hilangkan. Nanti hilang warna kuningnya ya. Terus nomor 3, nomor 4, ini saya mungkin ini ketik ya. Coba penghubung 25, 23, contoh saya sembarang aja ya. Terus ini jawabannya adalah 234. Terus sampai soalnya itu selesai. Ini rumus ya. Oke, saya akan jawab sembarang dulu. Nomor 7, nomor 8, dan sebagainya. Terus selesaikan sampai akhir ya, dan sebagainya ya. Ini untuk rumus matematikanya, ini untuk jumlah mililiter coklatnya. Udah seperti itu, udah selesai. Teman-teman langsung klik keluar, kemudian oke, tutup. Nah, itu berarti teman-teman sudah menyelesaikan sesi matematika. Sekarang untuk yang kedua, dengan kode peserta yang sama nomor 1, bisa langsung ke bahasa Indonesia. Lanjutkan, ini juga sama ya, prosesnya sama kayak tadi. Langsung menjawab. Duplikasi Triwaradi ini menceritakan sang ratu yang membuat tipuan agar ya. Saya jawab sembarang ya. Ini harus wajib baca dulu ya. Soal nomor 2, teksnya silakan diketik dalam naskah. Diketik di sini jawabannya. Kemudian soal nomor 2 itu dikerjakan sampai selesai. Kemudian kalau sudah, silakan tekan keluar. Oke, tersimpan ya, udah keluar. Oke, artinya teman-teman sudah menyelesaikan. Siswa pertama sudah selesai menjawab soal di aplikasi PISA-nya. Sehingga sekarang silakan, jika ini komputernya dipakai secara bertahap ataupun mungkin pakai kloter pertama, kloter kedua, berarti silakan login untuk nomor peserta kedua, ketiga, dan terus sampai siswa selesai dengan kode yang berbeda-beda. Tidak boleh sama ya, di komputer jaringannya sama, kodenya berbeda-beda ya. Oke, kalau sudah teman-teman, kalau sudah selesai, teman-teman bisa mengecek apakah
sudah muncul di sini belum. Cara mengeceknya adalah teman-teman silahkan buka aplikasi PC yang tadi di lokasi yang teman-teman simpan, kemudian silahkan cari export. Nanti ada di sini jawaban aksi sekolah. Nah, inilah jawaban dari peserta nomor 1 ya, dengan ini kodenya ya, ini kode pesertanya 001 sudah menyelesaikan soal jawaban bahasa Indonesia sama matematika. Jika dalam laptop ini digunakan oleh 5 orang, berarti akan ada 5 dikali 2 ya, jadi satu siswa kan 2. Jika 5 siswa yang pakai, adanya ada 5 dikalikan 2, berarti ada 10 shift WinRAR di sini ya, seperti itu. Nah, data yang sudah dikerjakan di masing-masing laptop kemudian ini di copy ya, di copy, anggap di laptop A ini di copy, laptop B di copy dan sebagainya ya, di copy. Kemudian setelah tercopy, teman-teman juga bisa kok jika jaringan yang sama pakai wifi, kalian juga bisa untuk membagi folder bersama sehingga bisa dibawa di copy di sini. Oke, untuk yang cara sekarang saya akan cara simpelnya, gampangnya ya, bawa flash disk ini di copy semuanya, di copy kemudian dibuatkan satu folder di laptop petugas. Nah, sekarang kita akan kita akan masuk sebagai petugas sekarang. Oke, kita akan sama di sini. Nah, sekarang dengan laptop yang sama kita bisa masuk sebagai petugas. Oke, nah, kalau sudah, nanti passwordnya ini username-nya adalah puspendik. Untuk passwordnya adalah puspendik@2018 ya. Saya ulang, username adalah puspendik, passwordnya adalah puspendik@2018. Kemudian login. Oke, tunggu sebentar dulu sampai dia masuk. Nah, di sini udah ada daftar siswa, daftar kegiatan, juga ada daftar soalnya di sini, daftar paket soal, ada topik, ada mata pelajaran. Nah, hari ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk penskoran atau mengecek nilai. Silahkan klik daftar kegiatan untuk petugasnya ya. Yang bertugas silahkan klik daftar kegiatannya, kemudian akan tampilan seperti ini. Ya, nanti kan kalian diuji coba udah disediakan untuk bahasa Indonesia dan matematika. Nanti jika ada mapel lain nanti akan di sini tambah, akan ada lagi mungkin PPKN, bahasa Inggris dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek nilainya? Ya, seperti ini. Kita akan buka contoh bahasa Indonesia ya. Tekan upload jawaban. Nah, silakan dipilih folder tadi ya, dimana teman-teman naruh berkas siswanya ya, kan udah dikumpulin di masing-masing laptop, dikumpulin satu, dijadikan folder. Nah, saya anggap di sini, saya taruh di, anggap di sini ya. Ini kan bahasa siswa, jika banyak silakan pilih yang bahasa Indonesia. Hati-hati pilihnya ya, bahasa Indonesia. Peserta 2 pilih yang bahasa Indonesia sampai yang anggap 20 orang, silahkan pilih sampai 20 orang, kemudian open. Lalu udah, silahkan upload. Oke, berhasil. Kemudian karena tadi kan cuma satu peserta doang ya, jika banyak ini akan penuh di sini. Jika semua ikut, ini kan tadi baru satu doang. Nah, kemudian kembali kita akan ekspor untuk matematikanya. Sama, pilih berkas, pilih matematikanya, matematik, kemudian upload lagi. Berhasil. Nah, setelah berhasil, teman-teman tinggal melakukan penilaian ya. Ini, oke, saya akan uji coba satu dulu ya. Kita akan uji coba untuk matematikanya dulu. Kita akan klik di sini. Nah, silakan passwordnya adalah 123456 passwordnya. Silakan masuk. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya.
kita akan masuk ke, nah seperti ini nggak usah di save, nanti akan kelihatan yang kode soalnya kelihatan ini untuk siswa yang pertama ya. Nah, kelihatan. Kemudian di sini itu ada soal yang namanya pensekoran otomatis, juga ada pensekoran secara manual. Nah, untuk otomatis ini biasanya yang soal objektif ya, tinggal klik pensekoran otomatisnya, mulai, nanti akan ada tampilan seperti ini. Artinya yang warna biru ini artinya dia otomatis. Berarti yang berwarna tidak biru itu kita menjawabnya secara manual seperti ini ya. Ini kenapa kosong, karena tadi saya mengerjakan cuma sampai di sini doang. Ya, baru sampai di sini doang kita mengerjakan. Ya, cuma sampai di sini mengerjakan, sehingga ini masih kosong. Artinya saya belum mengerjakan ya. Oke, saya akan buka soalnya ini. Ini artinya kita jika seperti tidak berwarna berarti kita soalnya itu manual. Nanti akan ada di sini ada pedomannya ya. Jika jawabannya ini, jika temannya menjawabnya adalah 2n-1 berarti jawabannya benar, kasih nilai 1. Jika selain 2n1 itu kasih dia 0. Jika tidak menjawab kasih dia poin 9. Berarti kan ini dijawab tapi salah kan, selain ini kan. Berarti yang poinnya adalah mendapat poin 0. Berarti kita pilih di sini adalah 0. Dah, kembali lagi. Nah, otomatis yang tadi yang berwarna putih akan menjadi biru dan seterusnya sampai soal terakhir. Kalau sudah, tinggal kita ekspor hasil penilaian ya. Ekspor hasil penilaian. Oke, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sebentar sampai bisa terekspor. Nanti ketika terekspor hasilnya telah berupa Excel, sehingga teman-teman bisa mengambil file itu untuk bisa dibagikan ke siswa. Ini loh hasil dari nilai teman-teman atau adik-adik semuanya. Kita tunggu paling lama 30 detik. Oke, pensekoran sudah selesai. Nah, di mana lambatnya ini? Itu lambatnya itu diekspor kemudian di hasil persekoran. Nah, inilah hasil pensekoran dari matematikanya ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk jawaban kompleks, ini untuk jawaban siswanya yang tadi. Ini uji jawabannya, ini skornya, sehingga peserta pertama itu dapat nilai 0 karena jawaban yang mereka dijawab semuanya itu adalah salah. Tadi karena saya ini ya, jawab sembarang ya, seperti itu. Begitu cara menggunakan aplikasi Visa. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu, baik itu masuk menjadi siswa ataupun masuk menjadi petugas. Sekian tutorial cara menggunakan aplikasi Visa ini. Kalau sudah selesai, teman-teman tinggal hentikan aplikasi, keluar, dan selesai. Seperti itu, gampang kan? Ini gampang dan simple untuk diterapkan di sekolah. Oke, salam inspiratif.